أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ayyuhal ikhwatul muslimah, sebagaimana telah diketahui bahwa Islam itu adalah agama kebaikan, maka tidak ada ajaran di dalam Islam itu yang mengajarkan kecuali hanyalah kebaikan. Tidaklah seseorang itu mengamalkan ajaran Islam melainkan dia pasti akan mendapatkan kebaikan. Semua aturan-aturan agama dalam Islam, semua perintah-perintah yang ada dalam Islam itu tidaklah mengajarkan kecuali kepada kebaikan, dan juga tidaklah menghasilkan kecuali kebaikan. Ya, banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang mulia, begitu juga dalam hadis-hadis yang sahih yang memerintahkan kepada kita untuk mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjalankan perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan karena tidak pernah mengajarkan dalam Islam itu kecuali juga kepada kebaikan. Misalnya salah satu di antara ajaran Islam yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah yang dibebankan, yang diperintahkan kepada kita sebagai seorang muslim adalah menyisihkan sebahagian dari apa yang kita miliki untuk orang-orang yang membutuhkannya, apakah itu fakir miskin, apakah itu anak yatim, atau orang-orang yang memang sangat membutuhkannya. Itu berupa infak ataupun sedekah. Nah, di dalam infak atau di dalam sedekah itu ada kebaikan, karena Allah tidak memerintahkan supaya kita mengeluarkan sebagian harta yang Allah berikan kepada kita melainkan untuk kebaikan dan akan mendatangkan kebaikan. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis telah menerangkan kepada kita berbagai hal dari perintah bersedekah atau berinfak ini, dan juga menjelaskan kepada kita tentang keutamaan dari bersedekah atau berinfak ini. Misalnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, dia berkata, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata Mu'adz bin Jabal, aku pernah bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam suatu safar. Dan kemudian di antara hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wejangan, memberikan nasihat, menyabdakan perkataannya kepada Mu'adz bin Jabal yang juga untuk kita. Di antara ucapannya itu adalah beliau mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepada engkau wahai Mu'adz bin Jabal tentang pintu-pintu kebaikan? Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan, bala, mau ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Kemudian beliau mengatakan, as-saumu junnatun was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nara. Jadi kata Rasulullah SAW, ketika Mu'adz menjawab mau, dia mengatakan bahwasanya as-saumu, saum itu, puasa itu adalah merupakan junnah, adalah merupakan perisai yang menjaga seseorang dari melakukan kemaksiatan. Kemudian ini kita ambil was-sadaqah, dan sedekah itu tudfi'u, akan dapat memadamkan, akan dapat menghapus, akan dapat menghilangkan al-khati'ah, yaitu kesalahan atau dosa, kama tudfi'ul ma'u, sebagaimana air itu dapat memadamkan an-nara, api. Nah, jadi di antara faedah bersedekah itu bahwa kalau kita bersedekah
itu akan dapat menghapus, akan dapat memadamkan, akan dapat menghilangkan yaitu dosa-dosa. Ya, apalagi kalau di dalam ayat secara umum Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan innal hasanat yudhibnas sayiat, bahwasanya kebaikan-kebaikan itu ya akan dapat menghilangkan, akan dapat melenyapkan yaitu as-sayiat, ya kesalahan-kesalahan atau dosa. Jadi di antara faidah, di antara manfaat ajaran Islam sedekah ini adalah dapat menghilangkan, melenyapkan, memadamkan kesalahan-kesalahan kita. Sebanyak apapun kesalahan kita, jikalau kita iringi dengan perbuatan-perbuatan baik, misalnya sedekah, itu akan dapat dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Makanya Rasul juga mengatakan di dalam hadis yang lain, beliau juga pernah mengatakan atbi is-sayyi'ata bil hasanah tamuhuha, iringilah perbuatan-perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan dapat menghapus ya keburukan-keburukan. Ya, kalau kita habis melakukan, setelah kita melakukan hal-hal yang tercela dalam agama, iringi dengan kebaikan-kebaikan. Atau kalau kita memang kurang paham bahwa kita telah banyak melakukan keburukan, biasakan berbuat baik. Ya, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu dapat menghapus kesalahan-kesalahan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah mengatakan di dalam sebuah hadis, kata beliau, inna sodaqah tudfi'u ya an ahliha harral kubur. Ya, jadi kata Rasulullah, sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan an ahliha, dari penghuninya. Apa itu harral kubur? Panasnya kubur. Wa innama yastazillu al mu'min yaumal qiyamah fi zilli sedaqatihi. Jadi ada dua hal sini yang berfaedah. Kata Rasulullah, inna sedekah, sesungguhnya sedekah itu tudfi'u, akan memadamkan yaitu an ahliha, dari penghuni kubur. Apa itu? Harra, yaitu panasnya al kubur-kubur. Ya, di dalam kubur itu ia akan memanaskan, akan membakar, ia akan mengirimkan panasnya api neraka ke dalam liang kubur. Maka dengan ya sedekah yang biasa dilakukan, yang biasa dikerjakan oleh orang yang berada di dalam kubur itu, maka sedekah itulah yang akan memadamkan panasnya yaitu di dalam kubur. Nah, jadi faedah yang kedua yang dapat diambil dari sedekah adalah sedekah itu akan memadamkan panasnya yaitu dalam kubur. Maka kalau kita ingin terasa nyaman, adem di dalam kubur, biasakan bersedekah. Ya, karena sedekah itu akan memberikan faedah kepada orang yang melakukannya kelak ketika dia di dalam kubur, ia akan memadamkan panasnya api neraka, ya ataupun tiupan angin neraka yang masuk ke dalam kuburnya. Alhamdulillah. Kemudian yang ketiga, bahwa seorang mukmin itu dalam hadis selanjutnya, ya, wa innama yastazilul mu'min, jadi hanyalah orang mukmin itu nanti dapat bernaung, ya dapat berlindung pada hari kiamat itu, yaitu fi zilli shadaqatihi, pada bayangan, pada naungan sedekahnya. Jadi yang ketiga, faedah daripada sedekah itu adalah kelak di hari kiamat ketika berada di mahsyar, ketika berada di dalam kumpulan manusia di padang mahsyar, ya ketika menunggu diputuskan perkaranya pada hari kiamat, maka orang itu akan berada pada naungan Allah Subhanahu wa taala, yaitu naungan sedekahnya. Sebagaimana juga di dalam sebuah hadis Rasulullah juga pernah mengatakan, kullu mri'in fi zilli shadaqati hatta yuqda bainan nas. Jadi kullu mri'in, setiap orang itu ya fizili, di dalam naungan sedekati, sedekahnya, hatta yuqda, sampai ditetapkan perkara bainanas, di antara manusia. Ketika seseorang menunggu, ya, atau ketika seseorang ya diputuskan perkaranya di antara mereka, maka orang-orang yang ya bersedekah nanti mereka akan dilindungi oleh naungan sedekah mereka. Itu di antara faedahnya. Di samping dia dapat memadamkan, mendinginkan dari panasnya dalam kubur, ya karena angin, ya terpaan angin ataupun terpaan kobaran api neraka yang masuk ke dalam kuburnya. Lalu kemudian sedekah ini yang menghalanginya, memadamkannya, mendinginkannya, mengademkannya. Ya, yang lain adalah bahwa sedekah itu
ya akan berfaedah, karena nanti di hari kiamat dia akan dinaungi, dia akan dilindungi, yaitu oleh apa? Sedekahnya. Itulah faedahnya. Kemudian faedah yang lain yang dari dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah, ya dalam riwayat At-Tabrani, ya Rasulullah mengatakan, ya dia mengatakan, inna shadaqatas sirri tudfi'u ghadabar rabbi tabaraka wa ta'ala. Sesungguhnya sedekah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi, ya atau juga dalam belakang lain khafian, yaitu sembunyi-sembunyi, rahasia, di mana orang lain tidak tahu, di mana orang lain tidak tahu bahwa dia telah bersedekah. Nah, sedekah yang dikerjakan secara sembunyi-sembunyi ini itu akan dapat memadamkan kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, jadi banyak hal yang bisa kita raih ya dengan membiasakan diri kita ini dengan bersedekah. Ya, terkadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kalau kita kurang dimotivasi ya oleh ya dalil, kita kurang dimotivasi oleh hadis-hadis Nabi, atau kita tidak tahu motivasi dorongan dari agama bahwa amalan ini akan mendatangkan faedah buat kita, terkadang keinginan kita untuk melakukannya itu adalah kurang. Ya, atau kita masih ya memandang remeh atau memandang enteng amalan tersebut. Tapi mudah-mudahan dengan dibacakan hadis-hadis tadi, ya disampaikan hadis-hadis tadi, mudah-mudahan akan memotivasi kita untuk mendorong kita, ya memberikan support bagi kita untuk melakukan amalan tersebut karena faedahnya. Ya, kita terkadang setelah tahu faedah tentang sesuatu, kita baru mau melakukannya. Ya, mudah-mudahan dengan dijelaskan dari hadis-hadis Nabi tentang keutamaan daripada ya bersedekah itu dapat menghapus dosa, ya dapat menghilangkan dosa-dosa kita, kemudian juga ya dapat ya memadamkan kemurkaan Allah, kemudian juga dapat memadamkan panasnya ya di dalam kubur, juga akan menaungi kita ya kelak di hari kiamat ketika orang-orang diputuskan perkaranya. Ya, mudah-mudahan dengan hadis-hadis seperti ini memberikan motivasi kepada kita untuk memulai ya melakukan kebiasaan yang baik ini. Bagi orang-orang yang sudah terbiasa melakukannya, mudah-mudahan semakin semangat ya karena faedahnya. Nah, bagi yang belum atau yang belum terbiasa atau masih ragu-ragu apakah memang ada kebaikan dalam bersedekah, ya maka mudah-mudahan dengan memandang dari tadi kita akan berusaha untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Di samping itu juga bahwa dengan kita melakukan kebaikan-kebaikan kepada orang dengan sedekah ini akan menimbulkan, dia akan menyebabkan orang-orang akan ya menyukai dan akan mencintai kita. Maka di dunia dia akan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah dan akan dicintai juga oleh orang-orang mukmin, ya atau dicintai oleh hamba-hamba Allah. Apalagi Rasulullah SAW juga pernah mengatakan bahwa ya afdalul a'mal, jadi amal yang paling utama adalah antudkhilu, yaitu memasukkan as-surur, kebahagiaan, ya kegembiraan, fi qalbil mukmin, ke dalam hati seorang mukmin. Jadi kalau kita memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang mukmin dengan memberikan bantuan sedekah kita karena mereka dalam keadaan kelaparan, ketika mereka dalam keadaan kesusahan karena keluarganya ada yang sakit, ya atau ketika mereka membutuhkan biaya untuk sekolah anaknya, lalu kemudian kita datang membantu dia, membantu orang tersebut dengan sedekah kita, ya maka pasti dia akan bergembira. Nah, kegembiraan dia itu akan menyebabkan kita mendapatkan amal yang paling utama, dan kegembiraan dia juga akan menyebabkan dia akan mencintai ya kita karena Allah. Jadi banyak hal yang dapat kita raih ya dengan membiasakan diri kita, meringankan tangan kita untuk kemudian mengeluarkan sebahagian harta kita membantu mereka. Nah, ini sebetulnya harta yang kita miliki, harta yang betul-betul kita miliki yang akan berfaedah buat kita di hari kiamat. Inilah yang kita keluarkan, yang kita sedekahkan, yang kita infakkan, yang kita zakatkan. Ya, dan ini adalah merupakan harta titipan Allah yang diberikan kepada kita agar kita gunakan, kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk keuntungan, kepentingan ya kita kelak di hari kiamat. Maka sebab itu yang mudah-mudahan saudara-saudaraku seluruhnya
khususnya bagi mereka yang diberikan kelebihan harta dalam kondisi seperti sekarang ini, di mana pandemi, di mana masih merebaknya wabah COVID-19, banyak orang-orang di luar sana, banyak saudara-saudara di luar sana, banyak kaum muslimin di luar sana yang membutuhkan bantuan kita. Maka bersegeralah dalam melakukan kebaikan-kebaikan sebelum nyawa ia mendahului kita, sebelum orang lain mendahului kita, sebelum harta yang kita miliki dicabut dan diangkat dan diambil kembali oleh Allah. Sebelum itu terjadi, maka manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk senantiasa membantu dan menolong saudara kita yang sedang membutuhkan dengan sedekah. Apalagi sedekah seperti sudah dijelaskan tadi, banyak sekali kebaikannya, banyak sekali faedahnya, dan banyak sekali ya manfaat yang kita akan dapat raih, yaitu ketika di dunia atau nanti ketika kita di alam kubur atau bahkan nanti kelak di hari kiamat. Ya, mudah-mudahan ini bisa berikan faedah khususnya untuk keluargaku dan untuk seluruh kaum muslimin ya, yang mereka telah dilapangkan hatinya ya untuk senantiasa ya prihatin dan kemudian perhatian kepada kaum muslimin lain yang membutuhkan bantuan. Ya, demikian sedikit tausiah yang dapat saya sampaikan dan mudah-mudahan berfaedah. Walhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. لسوف أعود يا أمي أقبل رأسك